Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online ini. Minggu yang pertama bulan Juli tanggal 5. Topik pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita akan mengambil topik semut mati di gudang gula. Ya. Secara umum berlaku hukum bahwa ada gula, ada semut. Karena semut itu senang dengan yang manis-manis gitu. Ada satu kutu yang di tanaman namanya milibak. Itu dia menghasilkan cairan yang rasanya manis. Dan ini disukai oleh semut. Terus kemudian milibak ini, kutu ini tidak bisa pergi kemana-mana sendiri, dia sejenis kutu yang pemalas begitu. Nah, semut ini bertugas untuk memindahkan si kutu tadi jika satu tanamannya itu sudah mati, terus kemudian dia dipindahkan ke tempat tanaman yang lainnya yang masih hidup, yang bisa memberi makan pada si kutu itu, sehingga kutu itu tetap bisa mengeluarkan cairan yang rasanya manis yang disukai oleh semut merah tersebut. Jadi pada dasarnya semut itu senang pada bahan-bahan yang rasanya manis. Dan saya menggunakan ibarat ini ya untuk orang-orang Kristen yang sudah diperkenalkan kepada Allah yang benar, sudah diberikan jalan yang benar oleh Tuhan, yang Tuhan bilang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita semuanya sudah menemukan jalan itu. Tapi seperti ibarat tadi semut mati di dalam gudang gula, maka saya mengumpamakan kehidupan kekristenan itu seperti itu pada dewasa ini di kebanyakan orang. Nah, pengertian dari ibarat tadi ya, itu ada dua arti. Pertama, si semut berada di sumber makanan yang berlimpah atau sumber energi yang berlimpah, tetapi tidak menyadari bahwa akhirnya dia mati kelaparan di tempat tersebut, ya gudang gula tadi ya. Terus kemudian arti yang kedua adalah si semut tadi memang tahu bahwa di situ ada harta yang melimpah, ya ada berkat yang melimpah, tetapi karena dia rakus, terus kemudian dia tidak tahu memanfaatkan dengan tepat, akhirnya dia mati dengan kerakusannya tadi. Ya. Nah, maksud khotbah ini untuk menunjukkan kepada banyak orang, ya, itu telah memiliki kesempatan atau peluang emas dalam hidupnya, seperti misalnya terlahir sebagai orang Kristen dari keluarga Kristen yang turun-temurun, dari budaya Kristen, dari suku yang sudah mayoritas Kristen. Di Indonesia ada beberapa suku yang mayoritas Kristen seperti Batak, Manado, Ambon, Kupang, Papua. Ya, itu adalah gudang gula. Ya, gudang gula bagi si semut tadi. Terus berada di sebuah lingkungan gereja atau komunitas Kristen yang sehat, ya, dan mempunyai gembala atau pimpinan yang bertanggung jawab kepada jemaat, baik masalah rohani maupun jasmani, ekonomi, ya. Artinya orang-orang Kristen ini sebetulnya memiliki Allah yang benar yang sudah dipertemukan dengan kita ya melalui Tuhan Yesus, dan kita berada di pada track yang seharusnya sudah benar begitu, dan kita berada di dalam sumber firman yang melimpah. Saudara tidak hidup di dalam tahun 50, tahun 100 yang belum mempunyai Alkitab. Kita sekarang sudah punya Alkitab, ya. Terus kebanyakan dari saudara sudah mempunyai gembala yang memberikan makanan yang bergizi, ya. Tapi ada kalanya memang ada orang-orang Kristen yang bertemu dengan gembala palsu atau serigala yang berbulu domba yang bukannya membawa kepada kebenaran tetapi malah menyesatkan. Karena itu saudara sangat beruntung karena Anda tidak berasal dari suku yang terasing di pedalaman, di hutan Amazon atau di hutan Papua atau Kalimantan yang belum pernah mendengar berita Injil.
Tapi sayangnya kebanyakan orang-orang Kristen yang tadi saya bilang itu berada di gudang gula yang berkelimpahan, orang-orang Kristen yang turun-temurun, orang Kristen yang sudah secara tradisi itu sudah menjadi Kristen, ya itu mengabaikan kesempatan emas. Mereka itu lebih suka hidup di dalam kubangan dosa, atau tetap suam-suam kuku, atau paling tidak seperti 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3 tadi, masih bayi-bayi rohani, kanak-kanak rohani. Ya, tidak mengalami satu pertumbuhan rohani yang signifikan. Artinya mereka adalah orang-orang Kristen yang saya gambarkan seperti si semut, yang salah mengambil keputusan hidupnya, akhirnya dan dia nggak menyadari kondisinya, terus dia mati di dalam anugerah Allah tadi. Ya. Nah ini seperti saya katakan bahwa banyak orang Kristen tidak dapat membedakan mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi. Itu contoh yang kemarin saya bagikan, seperti anak-anak yang tidak peduli apakah makanan yang dia terima itu ciki, permen, junk food, sehat atau tidak sehat tuh. Kalau anak-anak kecil tuh nggak peduli, karena apa? Yang penting lidahnya itu terpuaskan, seleranya itu pas gitu. Nah, orang dewasa mestinya bisa lebih memilih mana makanan yang sehat, mana yang bergizi, ketimbang dari yang sekedar enak di lidah, gitu ya. Nah, kenyataannya banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen itu lebih senang memanjakan diri. Mereka merasa sudah selamat ketika menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka merasa yakin, oh saya pasti masuk surga. Akibatnya orang-orang Kristen yang seperti ini tidak berbuah maksimal, ya, tetapi dalam hidupnya itu hanya berisi kebusukan atau menjadi batu sandungan. Karakter dan kebiasaannya tetap buruk, tidak memancarkan kemuliaan Allah. Sebaliknya, orang mengenal orang-orang Kristen zaman sekarang ini adalah orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang kacau, orang-orang yang najis, dan memiliki kebiasaan yang buruk. Terus banyak orang Kristen saat ini begitu senang di dalam zona nyamannya, mereka tidak peduli dengan panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani mezbahnya. Mereka yang penting, saya sudah makmur sendiri, saya enak sendiri, saya berprestasi. Ini orang-orang yang hidup untuk diri sendiri, diam di zona nyaman, dan menimbun diri dengan kesenangan duniawi. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh, tapi ya contoh yang saya berikan ini bisa membuat saudara itu bisa menghakimi saya atau bisa menganggap negatif jika saudara tidak mempunyai terang ilahi, karena yang saya akan pakai contoh itu adalah diri saya sendiri. Ya, saya tidak bermaksud untuk sok pamer, untuk menunjukkan diri saya, tetapi apa yang saya mau ceritakan ini adalah sebuah contoh, karena saya mengerti kapasitas saya, ya, dan saya tahu di mana batas-batas saya. Saya tahu nilai-nilai diri saya, integritas saya. Ya, kan saya nggak kasih orang lain, contoh orang lain, ya, karena saya nggak tahu integritas orang lain. Ya, jadi saya tahu posisi saya, apakah saya ini sok seperti gelagah begitu, yang dangak gitu ya. Dan itu kondisi seperti itu saya terus perangi ya dari dalam diri saya, supaya saya tidak menjadi seperti padi yang kopong begitu ya. Tetapi saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa apa yang saya katakan ini tulus, murni, dan saya bermaksud untuk memberi contoh teladan buat saudara. Karena kalau saya nggak memberikan, belum tentu saudara itu mengerti bagaimana menjalani hidup ini. Ya, 30 tahun saya hidup bersama Tuhan Yesus, dan banyak hal yang saya gali dari Tuhan, dan saya mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan, dan saya mau bagikan kepada saudara. Dan itu sebabnya saya mau memberikan teladan ini supaya saudara bisa mengikuti. Ya. Nah, orang-orang yang hidup bersama dengan saya, yang bergaul bersama dengan saya akan mengerti kenapa saya
selama bertahun-tahun itu banyak memberi tumpangan kepada orang lain, tinggal bersama saya sekolahkan orang lain, ya, anaknya orang lain gitu. Karena saya mempunyai satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara adalah belas kasihan. Saya mempunyai belas kasihan untuk mereka-mereka yang tidak seberuntung dengan saya. Ya, misalnya mereka yang orang-orang yang tidak punya orang tua yang cukup mampu, atau yang tinggalnya jauh terus bekerja di tempat ini, terus kemudian mencari ilmu di tempat ini. Dan saya memberikan tempat perteduhan buat mereka untuk mengajari sekaligus arti hidup ini, yaitu tentang ketulusan dan belas kasihan. Nah, harapan saya anak tersebut atau orang tersebut, ya, itu mengerti tentang belas kasihan dan ketulusan. Kalaupun mereka masih kecil, ada yang kami tampung waktu itu masih SD gitu ya, mungkin anak-anak itu belum bisa berpikir seperti itu. Paling tidak saya mempunyai harapan orang tuanya itu bisa mengerti tujuan tersebut, sehingga dalam kesempatan-kesempatan itu saya bisa mengajari mereka memiliki kesukaan untuk berdoa syafaat, mengajari mereka berbuat baik, ya, hidup buat orang lain yang memerlukan pertolongan, seperti jemaat mula-mula di Kisah pasal yang keempat, ya. Beberapa orang yang saya tampung adalah anak-anak dan kami sekolahkan mereka sebagai anak asuh. Harapannya adalah mereka memiliki masa depan yang lebih baik dibanding dengan orang tua mereka yang ada di kampung, ya. Nah, dalam pelayanan saya juga tidak mengambil uang persembahan untuk gaji saya atau menjadi hak saya gitu, karena kita tahu sebagian besar dari jemaat kita tidak mampu, sehingga saya berpikir lebih bermanfaat jika uang persembahan tersebut dipakai untuk kebutuhan gereja dan jemaat. Ya, saya dicukupkan dari pekerjaan lainnya gitu. Tetapi bukan berarti bahwa saya mengajari Bapak Ibu Saudara itu menjadi jemaat yang manja. Saya melakukan semuanya itu untuk sebuah tujuan, dan saya tentu mempunyai harapan. Ya, dengan saya melakukan itu saya punya harapan. Ya, dengan saya tidak mengambil uang persembahan itu bukan berarti lantas jemaat terus kemudian bertepuk tangan, saya punya gembala yang tidak ngambil persembahan dari jemaat, tetapi ikut bertanggung jawab untuk kelangsungan pelayanan ini gitu ya. Tentu saya tidak hanya sekedar mencari aplusan seperti itu, tapi saya juga mengajak, mendorong bahwa saudara-saudara juga sama-sama bersama dengan saya juga mengambil tanggung jawab dalam pelayanan ini. Nah, saya mengajari sekalipun Bapak Ibu Saudara itu kekurangan, bukan berarti bahwa kita boleh pelit dan egois dan tidak peduli tentang pelayanan ini, ya. Tetapi Anda harus belajar seperti saya belajar dengan Tuhan, belajar kepada Tuhan, ya, bagaimana mempersembahkan untuk Tuhan, bukan sekedar memanfaatkan Tuhan. Saya mengajari bagaimana memberi korban, ya. Beberapa dari saudara yang sudah lama, yang sudah hampir 20-30 tahun bersama dengan saya, saudara bisa tahu bahwa waktu kita mendirikan jemaat ini, kita nggak punya apa-apa, nggak punya peralatan musik, sound system gitu. Dan itu saya beli sendiri dengan mencicil dari gaji saya dan dipotong setiap bulan. Ini bukan berarti bahwa Bapak Ibu Saudara lantas terus kemudian tidak peduli, masa bodoh. Tetapi di sini saya memberikan contoh teladan bagaimana memberi hidup untuk kepentingan Allah. Ya, pelayanan ini tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri, tidak dimanfaatkan untuk pemuasan diri gitu ya. Tetapi bagaimana kita memberi hidup untuk kepentingan Allah. Ya, saya tahu beberapa dari Anda hidup susah ya, untuk makan sehari demi sehari susah gitu. Harus berjuang dengan keras gitu. Tetapi jika Anda mau memikir masa depan pelayanan ini bersama-sama dengan saya, minimal Anda menyisihkan waktu untuk berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Anda tidak perlu menyumbangkan uang buat saya. Ya, Anda tidak perlu harus mengeluarkan uang untuk membangun rumah ibadah kita ataupun rumah tinggal buat saya. Kalau di gereja-gereja lain kan ada yang jemaatnya diwajibkan untuk membangunkan rumah buat gembalanya, ya. Nah,
saya tidak memaksa saudara untuk mengisi rumah menara doa ini yang sudah saya bangun dan saudara harus menyumbang. Saya tidak mengharuskan saudara, tetapi dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu saya mempunyai harapan ya setiap saudara jemaat di sini itu terbangun untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan rumah rohani. Walaupun Anda tidak punya uang, tetapi Anda tetap bisa mengambil bagian dalam pembangunan rumah rohani dan pekerjaan misi, ya, menjadi saksi dimanapun saudara berada, di tempat kerja, di rumah tangga saudara, gitu, atau saudara bisa mengunjungi jemaat yang lainnya yang lagi kesusahan gitu, atau bahkan hal yang sederhana mungkin tidak bisa seperti itu, tapi paling tidak saudara bisa hadir di menara doa untuk berdoa, ya, berdoa syafaat buat lingkungan gitu. Jadi itu bukan hanya semata-mata tugas tanggung jawab pendeta ataupun penatua ataupun pengurus gereja, ya. Nah, jika saya lakukan semuanya itu, ya, saya mempunyai harapan bahwa orang-orang yang melihat kehidupan saya ini itu bisa menarik sebuah teladan, bisa menarik sebuah contoh untuk diberlakukan dalam hidup Anda. Ya, saya berharap saudara dengan apa yang saya bantu itu bisa makin meningkat, tapi bukan hanya untuk menggemukkan diri sendiri ketika saya membantu beberapa dari saudara. Nah, dari hasil yang saudara dapat itu, saudara bisa memberkati orang lain. Ya, bisa untuk menolong orang lain. Mungkin tidak banyak-banyak. Mungkin dengan saudara hanya memberikan semangkok mie, atau saudara bagi kepada saudara yang lainnya itu lauk pauk begitu, saudara memberi perhatian, itu sebuah sukacita bagi saya bahwa saudara sudah meneladani. Saudara tidak harus memberikan kepada saya, tapi bisa memberikan kepada saudara yang lainnya. Nah, tujuan yang seperti itu saya mimpikan itu terus dikembangkan kepada setiap orang yang telah saya berikan teladan tersebut. Tapi memang tidak mudah ya untuk menduplikasi saya kepada orang lain, ya, mengkloning saya jadi yang lainnya itu tidak mudah, ya, tidak mudah ditangkap. Karena di dunia ini ada banyak orang yang mempunyai prinsip seperti berikut ini: habis manis sepah dibuang. Ini jenis orang yang sukanya ditolong terus tapi tidak mau berkorban. Jadi ketika tidak ditolong ya seperti orang tidak kenal lagi gitu, dia akan menjauh begitu. Itu habis manis sepah dibuang. Ya, ada orang-orang yang sudah kami tolong begitu ya, sudah pernah tinggal di rumah saya sekian tahun begitu. Nah, setelah mempunyai pekerjaan yang mapan, ya, sudah punya rumah sendiri, itu ke rumah saya satu kali pun sudah nggak mau, ya, walaupun dia mungkin dekat rumah saya atau pernah main di dekat rumah saya, tapi untuk datang ke rumah saya mereka sudah nggak mau lagi. Itu orang yang punya prinsip habis manis sepah dibuang. Ada juga orang yang mempunyai prinsip kacang lupa pada kulitnya, ya. Tahu kacang kan? Kacang itu kan ada ada kulit yang keras di sebelah luarnya, itu tujuannya untuk melindungi biji kacang tadi supaya tidak dimakan hama atau tidak hancur, ya. Nah, sampai pada satu saat kecambahnya itu, kacangnya itu bisa tumbuh itu pada satu media yang bagus, ya. Nah, kalau kacang lupa pada kulitnya berarti ada orang-orang yang ketika pada masa lalunya itu diberkati, dilindungi begitu ya, diajari, tapi terus kemudian lupa, terus tidak menganggap pada orang yang pernah menolong dan melindunginya. Ini, ya. Saudara, saya memberi ajaran, saya mengajar kepada saudara, ya, teladan, ya. Saya sampai hari ini itu masih mengingat orang-orang yang pernah memberkati saya. Memberkati bukan dalam bentuk materi, ya, bukan terus kemudian saya dikasih uang semata-mata. Ada orang yang hanya mengajari saya, memuridkan saya pada waktu saya umur masih muda, masih umur 23, ya.
Nah, saya uh, masih ingat kepada mereka dan seringkali kami masih berhubungan, masih karena rumahnya jauh ya, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta gitu ya, dengan WA, dengan sarana-sarana telepon begitu. Saya suka membagi mereka dan ketika ada kesempatan berkat yang berlimpah saya bisa kirim uang buat orang tua rohani itu ya. Nah, kalau kita hidup tidak bisa melihat contoh teladan yang baik ya, terus kemudian kita mengambil keputusan hidup semaunya sendiri menurut apa yang ada dalam pikirannya baik itu ya. Nah, beberapa orang yang sudah lama tidak bersama dengan saya atau yang sudah berjauhan itu saya dengar mempunyai pola hidup yang kembali ke kehidupan yang lama, yang diibaratkan di dalam 2 Petrus pasal 2:22 itu hidup yang kembali kepada kubangan dosa yang lama, hidup yang kembali kepada muntahan yang lama, atau minimal orang tersebut menjadi suam-suam kuku, artinya tidak terlalu punya passion, punya kesukaan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, itu sudah mati secara roh ya. Misalnya saya mengajarkan banyak orang itu untuk tekun berdoa, menyembah Tuhan, tapi itu cuma sebentar. Setelah mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dengan kehidupannya dan keluarganya, biasanya itu mati. Tidak bertahan lama. Tentu dengan berbagai alasan, ada yang sibuk dengan anak, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Ada juga yang jatuh di dalam perzinahan, kemabukan, perjudian, dan bahkan yang murtad. Ya. Nah, banyak orang Kristen tidak dapat bertahan di dalam ajaran yang sehat itu. Ya, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, akan ada tiba waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Kenapa? Karena orang lebih senang mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya, menyenangkan dagingnya. Nah, ajaran Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu memang sangat bertolak belakang dengan kesenangan dunia. Ya, sebagai contoh, firman Tuhan mengajarkan ampuni musuhmu, kasihlah musuhmu. Sedangkan dunia ini mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kamu giginya dirompalin satu, kamu ganti ngerompalin gigi orang lain yang satu juga gitu. Ya, kalau matamu diculek sama orang, kamu culek mata orang yang memusuhi kamu. Nah, itu hukum dunia. Makanya dalam sejarah dunia ini tidak pernah ada waktu yang 1 abad itu tanpa perang. Karena hukum dunia seperti itu, balas membalas ya. Bunuh balas dengan bunuh, pukul balas dengan pukul, makian dibalas dengan makian, dan seterusnya. Dan makin lama, makin menuju kepada penghujung zaman, itu orang semakin keras hatinya dan semakin liar. Seperti itu. Dan mereka akhirnya sangat sulit untuk menerima pengajaran yang benar. Saudara, 30 tahun saya melayani Tuhan dan itu saya evaluasi terus ya. Saya melihat orang-orang yang saya pernah layani ya, baik mereka yang sekarang masih ada ataupun yang sudah meninggal begitu ya. Terus kemudian saya renung-renungkan, banyak orang menggenapi firman Tuhan, mereka yang memulai dengan roh mengakhirinya dengan daging. Ya, mengakhirinya dengan daging. Sangat naif sekali. Nah, ini masalahnya. Masalahnya di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, banyak orang Kristen itu sebetulnya masih kanak-kanak rohani. Yang dikatakan di sini, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makanan keras itu adalah didikan Tuhan untuk membentuk kita, membangun kita menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Yaitu apa? Menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Memiliki kehidupan yang sama seperti Tuhan Yesus, yang tidak tergantung kepada duniawi. Yang karakternya tidak sama dengan orang-orang duniawi. Yang sifat-sifatnya, kesukaannya itu tidak sama dengan sifat-sifat duniawi, tetapi sudah menjadi seperti Yesus. Ya, di dalam karakter, kesukaan, hobi, kebiasaan, cara pandang, cara berpikirnya itu menjadi seperti Yesus. Sehingga Tuhan mengajarkan di dalam Filipi pasal 2:5 supaya kita memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu adalah pikiran Bapa Surgawi. Dan itu harus menjadi target setiap orang Kristen. Jadi kita menjalani hidup ini, termasuk hidup keagamaan kita, ya mungkin beberapa dari saudara sudah aktif dalam pelayanan. Hidup keagamaan kita itu bukan hanya sekedar menjalankan syariah atau hukum-hukum agama secara rutin, menjadi rutinitas dan menjadi kewajiban semata-mata, tetapi kebenaran hidup kita ini itu mempunyai nilai ilahi yang sama dengan Yesus. Ya, kalau di dalam bahasa hukum ada namanya justifikasi. Di dalam justifikasi kita itu membuat Bapa itu membenarkan kita karena kita sudah sama dengan Kristus, karena kita memiliki standar-standar hidup, pola hidup, kebiasaan hidup, gaya hidup, berpikirnya itu sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu justifikasi kita tuh seperti itu. Maka firman Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu di kayu sunen, ya, tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan Saduki, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, di kayu sunen atau hidup keagamaan itu adalah justifikasinya. Ya. Oke, nah perhatikan ciri-ciri kanak-kanak rohani yang kemarin saya sudah bagikan panjang lebar itu. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 tadi, itu mereka itu orang yang suka memalingkan telinga dari kebenaran. Tuhan mengajarkan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia atau Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepala. Artinya apa? Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak tergantung kepada kekayaan. Nah, kalau orang zaman sekarang ini disuruh untuk tidak mengejar kekayaan, maksudnya begini. Kita bekerja keras, bahkan kita punya bisnis yang besar misalnya, usaha yang berhasil gitu, tapi itu bukan dianggap sebagai miliknya sendiri, tapi kita seperti seorang pegawai, walaupun dia seorang bos besar, seorang pemilik perusahaan begitu, tapi di dalam hatinya mempunyai kesadaran ini adalah milik Tuhan, perusahaan Tuhan, dan saya cuma pegawainya Tuhan, disuruh mengelola. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara punya pengertian, pemahaman seperti itu, saudara akan menyadari bahwa apa yang saudara dapat, keuntungan yang saudara dapat dari hasil usaha tersebut itu bukan milik kita semata-mata, bukan milik saudara semata-mata, tapi milik Tuhan. Sehingga kita tidak akan sembrono untuk menggunakan uang itu atau hasil usaha tadi untuk memuaskan diri sendiri. Ya, untuk judi, untuk main perempuan kalau yang laki, dan sebagainya. Ya. Nah, ini dewasa ini ada banyak orang Kristen sekalipun itu sudah memalingkan dari kebenaran tadi. Ya. Terus yang kedua itu membuka hati kepada dongeng. Ya, kepada
omong-omongan. Orang zaman sekarang itu lebih seneng ngelihat gosip hoax ya di YouTube atau di mana, di medsos apapun ya, daripada orang membaca firman Tuhan. Coba jujur, Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan sehari atau dengarkan khotbah itu dibanding dengan saudara nonton TV, dibanding dengan saudara ngerumpi dengan tetangga, dengan teman, begitu tuh lama mana ya. Nah kita kalau jujur kebanyakan dari kita itu lebih senang dengan dongeng-dongeng yang tadi ya dibanding dengan kita baca kebenaran firman Tuhan. Nah terus yang ketiga itu kebanyakan dari orang zaman sekarang itu suka mencari guru atau pengajar yang semau seleranya. Ya mereka tidak mau suka diajar dengan ajaran yang keras. Jadi ketika sedikit diajar dengan keras, dididik dengan keras ya, atau terusik kehidupan duniawinya, kehidupan kedagingan, keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu biasanya mental orang-orang tersebut, mundur drastis atau secara teratur. Terus mereka lebih mencari pengajar atau guru yang lebih nyaman. Apalagi kalau diajarkan tentang kemakmuran, berkat-berkat yang berkelimpahan, wah itu seperti kebo dicucuk hidungnya gitu, terus maju terus gitu ya. Dan kalau ada seorang yang mengajarkan tentang memikul salib, menyangkal diri, melepaskan segala sesuatu, biasanya yang seperti itu tidak laku pada zaman sekarang. Padahal sebetulnya tidak demikian keadaannya yang diingini oleh Tuhan. Di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita itu nggak bisa disamakan dengan cara hidup dengan dunia tadi. Ya, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kalau saudara nangkap apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, kalau saudara mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, ya, bahwa engkau tidak lahir karena sebuah kejadian yang kebetulan saja, ya, bukan karena ada petir yang menyambar terus kemudian saudara muncul di dunia ini, ya. Tetapi kalau saudara menyadari bahwa kehidupan kita itu karena ada rencana Allah, karena ada kehendak Allah Bapa, maka 2 Timotius pasal 4 ayat kelima ini penting untuk saudara mengerti dan saudara resapi benar-benar dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini hal yang penting. Ya, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke 22, 23, itu kita ada buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu diakhiri dengan penguasaan diri, ya. Maka penguasaan diri ini penting untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang mau menjadi dewasa rohani. Kenapa? Karena lingkungan kita, dunia di sekitar kita itu demikian kuat, demikian giat membetot kita keluar dari kehendak Allah dan hidup di dalam kubangan duniawi. Nah, kalau orang sudah terlatih di dalam menguasai diri, saudara tidak akan mudah untuk terpincut kepada tawaran-tawaran dunia ini. Ya, walaupun misalnya pergaulan dugem itu menyenangkan, ya, hura-hura di pub, di night club gitu ya, minuman yang memabukkan, itu sepertinya kayak indah seperti itu ya. Ada orang-orang bangga, saya punya beberapa teman itu yang sudah seusia saya, sudah setengah abad lebih begitu. Tapi saya lihat di foto-foto waktu mereka unggah di media sosial begitu, mereka dengan bangga masih bisa minum 1 gelas minuman keras, bir begitu ya. Mereka cidika-cidiki seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sudah bau tanah.
Ya kalau saya sebut umur sudah di atas 50 itu sudah orang yang harusnya sudah bau tanah, tetapi seringkali tidak menyadari seperti itu. Ya, mereka masih bangga dengan kehidupan duniawi. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ada orang-orang yang begitu cinta kepada dirinya sendiri sehingga dia menghabiskan banyak uang untuk mempercantik dirinya, untuk operasi plastik supaya kelihatan lebih lagi kecantikannya, lebih menarik hati. Ya, padahal berapa lama orang bisa bertahan di dalam kondisi kecantikan gagahannya seperti itu? Ada satu teman yang supaya kelihatan seksi, ini istilahnya bibirnya disulam supaya kelihatan merah, dan alisnya disulam gitu. Saya tidak tahu istilah sulam itu bagaimana, itu urusan wanita ya. Tetapi yang pasti itu adalah imitasi, nggak asli, nggak alis yang asli. Nah, sebetulnya melihat ibu-ibu yang cantik seperti itu tapi dengan kondisi yang tidak asli, ya baik alisnya mau bibirnya atau apa yang lainnya, sebetulnya itu menggelikan kalau bagi saya ya, menggelikan karena mereka sudah nggak nature, nggak normal lagi ya. Nah, keinginan-keinginan seperti itu harus dikuasai. Banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda itu lupa diri ketika mereka bergaul ya dengan teman yang keliru, teman yang salah, akhirnya mereka salah jalan, salah kehidupan. Ya, kuasai. Terus yang kedua, sabar menderita. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak populer lagi di zaman sekarang karena manusia diiming-imingi dengan gaya hidup gemelapan, gaya hidup hedonisme, ya, hura-hura, kekayaan, harta. Kalau memiliki semuanya itu rasanya itu sudah inilah hidup, ya. Nah, padahal gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau kita lihat beberapa literatur kuno, bahkan yang ditulis oleh orang-orang kafir, ada satu pujangga atau seorang filsuf, tapi bukan orang Kristen, orang kafir itu yang terenyuh melihat penderitaan orang-orang Kristen mula-mula. Dia menulis kepada kaisar dan dalam pembelaannya itu mengatakan orang-orang ini tidak berbahaya, orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, mereka hanya cuma ngumpul membahas jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Mereka hanya membahas supaya mereka hidup suci, hidup yang baik, menjadi teladan. Mereka bukan pemberontak gitu. Nah, ini seorang kafir, seorang filsuf dari agama kafir pada waktu itu bisa melihat cara hidup yang mulia dari orang Kristen mula-mula, yang mereka jauh dari pikiran untuk memperkaya diri, untuk mencari kesenangan. Karena pada waktu itu orang kalau mau menyebut dirinya Kristen itu sama dengan menyerahkan lehernya untuk dipancung atau digantung oleh kaisar pada waktu itu. Ya, inilah kehidupan gereja yang mula-mula. Tetapi sekarang sudah tidak terjadi lagi pada zaman kita. Kita nggak ada mengalami penganiayaan yang seperti itu. Tapi sebetulnya kita bisa meneladani orang-orang pada gereja yang mula-mula, di mana iman seseorang itu tidak tergantung kepada kekayaan duniawi. Kalau sekarang saudara susah, saudara miskin, saudara nggak punya jabatan, nggak punya penghasilan yang tinggi, saudara merasa orang yang paling menderita. Ketika saudara nggak punya kekasih yang cantik, kekasih yang ganteng, orang-orang yang beruang memberi kenyamanan buat saudara, saudara nelongso, saudara merasa wah saya gagal hidup ini, terus kemudian pikirannya macam-macam. Banyak orang Kristen zaman sekarang itu tidak tahan menderita, apalagi kalau sudah misalnya ada masalah konflik keluarga, hutan warisan, harta, itu orang bisa bunuh-bunuhan, orang bisa saling menuntut gitu. Terus yang ketiga adalah lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ini berbicara tentang amanat agung untuk saudara bisa menjadi teladan, menjadi saksi bagi banyak orang lain. Dan
tunaikanlah tugas pelayananmu, itu bicara tentang panggilan Tuhan. Setiap kita itu semua dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk duduk ongkang-ongkang santai atau tidur nyaman begitu, hanya nonton televisi, main HP, habiskan waktu seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sampai menulikkan telinga saudara, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan, saya katakan kepada saudara, saudara tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Sekalipun saudara sudah banyak nyumbang gereja, sekalipun saudara sudah jadi pengkhotbah, sekalipun saudara sudah jadi pemimpin pujian. Kenyataannya pada zaman now ini, ya dalam sekian dekade terakhir ini, yang saya amati, jemaat modern digiring ke arah yang keliru. Karena umat zaman sekarang ini diajarkan tentang bagaimana memanfaatkan Tuhan untuk menikmati dunia. Jadi ikut Tuhan itu untuk kepuasan. Saya sering diundang mendoakan seseorang, tolong doakan restoran saya, tolong doakan bisnis saya, toko saya supaya berkelimpahan. Oke, itu bisa dilakukan. Tetapi untuk apa? Ya, untuk apa kita restorannya laris? Untuk apa toko kita laris? Untuk apa bisnis kita lancar? Untuk apa pabrik kita maju? Ya. Kalau hanya sekedar untuk dimanfaatkan buat memuaskan diri kita supaya kita kelihatan jadi orang kaya, supaya kita masuk di dalam nominasi orang-orang kaya sedunia untuk kepuasan kita, maka itu sebetulnya kepuasan yang fata morgana. Kalau kita sudah masuk di dalam lingkungan seperti itu atau dunia seperti itu, kita akan sulit sekali keluar dari cangkang indoktrinasi yang keliru tadi, yang salah tadi. Ya, kita sulit sekali untuk keluar dari selubung yang menutupi pola berpikir yang salah tadi. Dan ini fatalistik. Ya, sebab dengan mengarahkan pikiran dan tujuan hidup yang hanya sebatas buat menguasai keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, itu sama dengan membangkitkan monster berhala kuno yang namanya Mammon atau Moloch. Ya, Moloch itu adalah ilah bangsa Amon yang menjadi saingan bangsa Israel, berasal dari kata melech, ya, dari bahasa Finisia, Kartago, yang artinya raja, atau arti luasnya adalah penguasa jelmaan dari pengorbanan yang memalukan. Karena apa? Dewa Moloch tadi, ya, sesembahan Amon tadi itu ditampilkan dalam bentuk patung dengan kepala banteng dan badan manusia. Itu ritual utamanya itu melibatkan hubungan seks yang bebas, ya, yang disebut dengan pelacuran bakti, ya, dan persembahan korban manusia. Beberapa raja-raja Yehuda itu memberi persembahan kepada Dewa Moloch itu dengan mengorbankan anaknya, korbankan, dibunuh begitu. Dan ini kekejian bagi Allah. Ya. Nah, orang-orang Kristen sekarang ini mungkin tidak menyembah di depan patung Moloch, bukan. Ya, nggak ada orang Kristen zaman sekarang yang menyembah patung seperti itu, ya. Tetapi dalam kehidupan kita itu sebetulnya kita tanpa sadar kita juga menyembah kepada dewa yang sesat tadi, tapi bentuknya bukan kepala banteng dan tubuh manusia, tetapi yang kita sembah adalah kenyamanan dunia, yang kita sembah adalah harta dunia, yang kita sembah adalah kesenangan mata, keangkuhan hidup. Itu yang disembah oleh banyak orang Kristen tanpa sadar. Sehingga kita masuk di dalam penyembahan yang sama. Monster berhala kuno itu sudah bangkit dalam diri banyak orang Kristen, dan ini sulit untuk dibelokkan. Ya, itu sebabnya Tuhan mengingatkan dan memberikan peringatan yang keras kepada umat Tuhan, yaitu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, supaya kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kasih karunia atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan tadi itu dengan benar, dengan kehidupan yang benar. Kita dengarkan Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen itu berat. Menjadi orang Kristen itu tanggungannya tidak ringan. Ya, karena ketika saudara mau menjadi orang Kristen yang memang pada suatu saatnya nanti Tuhan akan memberikan anugerah yang luar biasa. Ya, kehidupan yang luar biasa indahnya bersama dengan Tuhan di sorga. Tetapi untuk mencapai prestasi itu, maka ada tuntutan yang besar dalam hidup kita. Ada tuntutan yang saudara harus genapi dahulu. Ada kriteria atau syarat atau spesifikasi yang saudara harus capai lebih dulu. Supaya hak yang nanti Tuhan janjikan itu benar-benar saudara dan saya akan terima. Itu sebabnya di ayat 8 tadi dikatakan, Ibrani pasal 6 ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi kalau kehidupan kita yang diharapkan oleh Tuhan itu menjadi terang dan garam, tetapi pada kenyataannya kehidupan kekristenan kita itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka dikatakan di situ ia tidak berguna. Orang Kristen yang seperti ini tidak berguna. Maka saya katakan ketika saudara menolak untuk melakukan panggilan Tuhan, menolak panggilan Tuhan, melayani Tuhan, ya, menjadi saksi. Kalau menjadi saksi itu nggak cuma sekedar ngomong. Kelakuan hidup kita, cara berpikir kita, semua keberadaan kita itu harus bisa jadi berkat, harus bisa jadi saksi untuk menyaksikan bahwa Yesus dengan segala kemegahan dan keindahannya itu hadir di dalam hidupmu, ya. Kalau engkau tidak bisa menjadi seperti itu, ya, menampilkan wajah Yesus dalam diri saudara, engkau sama dengan semak duri dan rumput duri yang tidak berguna. Dan dikatakan di sini sudah dekat dengan kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ada neraka yang mengerikan. Ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Orang murtad itu bukan hanya sekedar orang yang pindah agama, itu jelas ya. Orang yang pindah agama, yang tinggalkan Yesus demi wanita atau demi jabatan, demi karier, itu banyak orang Kristen yang seperti itu, yang mau cari senangnya, mau cari selamatnya sendiri, ya. Tetapi orang Kristen yang menyangkali kebenaran, yang menyangkali panggilan kehidupan yang benar, yang tidak bercacat dan bernoda, itu sudah sebetulnya orang yang sudah murtad. Karena apa? Pengertian murtad di sini adalah menyangkali kebenaran, ya, menyangkali kehendak Bapa. Apalagi di dalam ayat 5, yaitu orang-orang yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, ya, pernah mendapat berkat dari Tuhan, tetapi karena dia tidak tahu menggunakan berkat tadi, tidak tahu bagaimana mempergunakan karunia-karunia tadi dengan benar, tapi dia gunakan dengan salah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah kehidupan yang terkutuk, ya, terkutuk di dalam ayat 8 tadi. Nah, oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada untuk belajar mengenal pencipta saudara dan apa kehendaknya. Sehingga saudara tahu, ini loh harta yang sesungguhnya. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, ya, yang kau butuhkan itu bukan uang, bukan harta. Yang kau butuhkan sebetulnya adalah mengerti kehendak Allah. Karena ini berguna untuk hidup kekekalanmu nanti. Nah, banyak orang itu lupa.
Yang dicari sekarang ini adalah harta, nama, kejayaan, kebesaran, ya jabatan, gitu, sehingga sikut sana, sikut sini, berbuat hal yang tidak benar, gitu ya. Nah, tetapi kalau saudara menyadari waktu yang saudara miliki di dunia ini itu hanya sebentar, hanya 70-an sampai 80 tahun, maka saudara akan menghargai pencipta saudara dan belajar sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga saudara bukan yang tadi di dalam judul khotbah ini adalah semut mati di dalam gudang gula, ya, tetapi seandainya saudara semut, saudara berada di gudang gula, saudara tahu bahwa ini adalah sumber berkat, saudara harus bisa jaga diri supaya saudara tidak mati di situ, ya. Nah, jadilah orang-orang yang dewasa. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, yaitu pikiran Kristus. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau menginginkan kehidupan kekal bersama dengan Kristus kelak, jika engkau menginginkan berada di dalam kemuliaan Bapa, maka dari hari sekarang ini engkau harus belajar mempersenjatai, dalam arti memperlengkapi pola berpikirmu itu dengan pikiran Kristus. Ketika engkau mencondongkan pikiran dengan pikiran duniawi, ya, yang tadi dikatakan supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia di dalam ayat 2. Yang selama ini kita hanya mengumbar keinginan kita, mengumbar hawa nafsu kita, mengumbar pola berpikir yang salah, kesenangan yang keliru, yang berpusatkan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Maka sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara harus tinggalkan itu semuanya dan berganti, ya, berganti memperlengkapi diri saudara dengan pikiran yang kudus, pikiran yang berasal dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menuruti kehendak Allah. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu pernyataan Tuhan Yesus, bukan kata-kata saya. Jadi belajarlah sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, ya, sumber segala berkat, sumber jalan kebenaran tadi. Nah, saya mempunyai sebuah contoh tragis dan saya harap saudara memperhatikan ini. Ya, karena ini berhubungan dengan seorang yang saya kasihi, yang menurut saya juga dulu ya memotivasi saya menjadi seperti saat ini, salah satunya ya. Ya, saya mempunyai seorang teman ya yang dulu di awal-awal ketika saya masih muda itu turut melayani bersama dengan saya. Ya, ia sangat mengasihi Tuhan, saya tahu. Dia rela untuk mengorbankan apa saja, pokoknya dia mau melayani Tuhan. Nah, dia diberi kesempatan untuk mengunjungi Korea Selatan di sekitar era tahun 90-an lah, ya. Di situ dia melihat kegerakan doa di sana di Korea Selatan, lihat bagaimana gereja di Korea Selatan mengalami kebangunan rohani, menuai jiwa-jiwa, ya. Dan di era 90-an itu Korea Selatan menjadi obor kegerakan doa di mana-mana. Bahkan orang Amerika Serikat sendiri pun, gereja di Amerika pun juga mencontoh apa yang dilakukan di Korea. Nah, teman ini, saudara ini pulang ke Indonesia dan dia membagikan api yang dia dapat dari Korea tadi, terus dia mengajarkan kepada kami dan saya juga ikut terbangun. Ya, kita mulai menara doa, ya kita mulai berdoa syafaat gitu. Lalu teman ini keluar dari perusahaan dan masuk sekolah teologi menjadi full timer.
Nah, setelah lulus dia mulai melayani dan mulai berkenalan dengan pengusaha-pengusaha kaya, diundang di kelompok businessman ya full gospel. Nah, disitulah dia mulai mengalami pergeseran pandangan tentang pelayanan, tentang dunia ini. Ketika dia melihat gemerlapnya pelayanan ini di lingkungan para konglomerat, para orang-orang kaya, lantas dia berkata, inilah pelayanan yang sebenarnya harus saya layani, yang harus saya rawat atau maintain, ya. Dan dengan ambisi yang besar, dengan mengatasnamakan kegerakan rohani, mengatasnamakan Tuhan, yang mengerjakan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, akhirnya pelayanannya hancur. Anak-anaknya yang saya dengar kacau, ya. Dan terakhir dia terpaksa menghilang, ya, menyembunyikan diri karena terlibat dengan hutang yang banyak dan tidak terbayar. Dan ada beberapa orang yang dilukai oleh dia karena merasa tertipu. Saudara yang dikasih Tuhan, awalnya di dalam roh, ya, tetapi mengakhirinya di dalam daging. Ketika saya beberapa waktu kemarin saya bolak-balik album lama saya melihat waktu pas masih muda dulu melayani bersama dengan teman-teman yang lainnya. Saya melihat wajah-wajah yang saya tunjuk, oh ini sudah meninggal, ini sudah tidak lagi melayani, ini sudah suam-suam, ini sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Saudara, ketika kita melihat perjalanan waktu ini, kita akan bisa menyadari betapa singkatnya waktu ini. Ya, tahu-tahu seseorang sudah meninggal, tahu-tahu seseorang sudah sakit parah. Tadi saya sudah memberikan banyak contoh tentang semut mati di gudang gula. Ya, banyak orang Kristen yang tidak memahami kebenaran Tuhan, ya, kehendak Tuhan, sehingga mereka salah melangkah. Dan di situ saya membuktikan bahwa Hosea pasal 4 ayat 6, ya, orang yang tidak mengenal Allah itu akan binasa. Ya, itu terbukti benar firman Tuhan. Jika dalam 30 tahun saya melayani itu, saya melihat begitu banyak orang yang tidak dapat bertahan dalam kesucian dan kemudian mereka berguguran seperti daun di musim gugur, ya. Waktu musim itu mendekati musim dingin, maka rontok semuanya. Demikian juga banyak orang Kristen dalam perjalanan hidup ini yang rontok di tengah jalan. Api roh mereka mati, ya. Mereka tidak memiliki gairah, padahal mereka mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, ditolong oleh Tuhan, ya. Tapi mereka yang meninggal tadi, banyak yang meninggal di dalam kekalahan. Itu sebabnya di dalam Matius 7 itu saya selalu mengingat, dan saya baru menyadari hari-hari ini, ya, bahwa jalan dan pintu menuju ke surga itu benar-benar sempit. Sesaklah dan sulitlah jalan menuju kepada surga. Ya, dulu saya berpikir pokoknya terima Yesus pasti masuk surga. Ya, walaupun misalnya keseliu-seliu sedikit, kepleset-pleset dikit, pokoknya terima Yesus pasti masuk surga. Tetapi ketika saya melihat apa yang terjadi pada banyak teman-teman yang mengalami kegagalan pada akhir hidupnya, saya menyadari, saya beruntung sekali Tuhan izinkan, Tuhan tidak cabut saya 10 atau 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Kalau saya masih saya meninggal pada 10-15 tahun yang lalu, mungkin saya tidak akan diselamatkan. Saya beruntung. Itu sebabnya saya bagikan kepada saudara pada hari ini, ya. Saya bagikan saudara supaya saudara hargai waktu ini, ya. Karena mereka yang tidak sampai kepada taraf pengertian yang tertinggi bahwa hidup ini adalah latihan untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus, saudara akan mengalami hal yang mengerikan di masa yang akan datang. Sejujurnya saya sebetulnya frustasi melihat kelambatan banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang pernah saya ajar, ya. Saya cukup frustasi, ya. Banyak dari mereka boleh dikatakan sebagian besar tidak menyadari betapa mengerikannya neraka, betapa sulitnya untuk masuk di dalam kerajaan surga itu. Ya, mereka tidak pernah menyadari seperti itu karena mereka sudah terlanjur terhipnotis oleh kesenangan dunia, terlanjur addiction
banyak orang sudah mengalami ketergantungan dengan kesenangan dunia pada masa ini. Padahal umat perjanjian baru itu berbeda treatmentnya, berbeda perlakuannya dibanding dengan perjanjian lama. Kalau orang perjanjian lama, dia melakukan 10 hukum Taurat, dia pasti selamat. Ya, tetapi orang perjanjian baru, Tuhan itu mempersiapkan saudara dan saya itu menjadi sempurna, bukan oleh aturan-aturan hukum, tetapi sempurna di dalam pimpinan Roh. Dan ini membutuhkan saudara pengetahuan yang luas tentang logos atau firman Tuhan yang tertulis, yang dipelajari secara intelektual. Saudara baca itu, saudara baca logos gitu. Tetapi saudara juga harus di dalam pimpinan Roh Kudus supaya apa yang saudara baca itu merema dalam pikiranmu. Sehingga ketika engkau menghadapi hal-hal yang nyata dalam dunia ini, saudaramu sudah memiliki logos atau firman Tuhan, terus kemudian saudara aplikasikan dengan pengertian yang sesuai dengan keadaan tersebut, maka itu adalah rema. Dan saudara membutuhkan rema tadi yang dipimpin oleh Roh Kudus supaya saudara tetap benar. Ini sebagai contoh ya. Misalnya saudara berbicara tentang di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 23 ya. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, ia tidak berkenan kepadaku. Ya. Nah, saudara membaca itu dan saudara mengerti kalau tidak melepaskan segala sesuatu. Lantas remanya bagaimana? Remanya ketika saudara diajak oleh teman, ayo nggak usah ke gereja dulu lah, kita main dulu, kita kemana, kita jalan-jalan dulu, ini ada satu pertunjukan yang bagus. Nah, saudara tahu, oh saya harus melepaskan kebiasaan saya untuk hura-hura, kebiasaan saya hanya untuk senang-senang, kongkau saja, hanya cipika-cipiki dengan teman. Saya harus utamakan dulu ibadah misalnya. Itu rema. Ya. Saudara habis banyak waktu untuk lihat YouTube, medsos ya, bercanda dengan teman-teman di WA atau di medsos yang lainnya begitu ya. Terus ada suatu suara hati, kamu terlalu lama menghabiskan waktumu untuk bermedsos, untuk bercanda-bercanda seperti itu. Nah, sekarang waktunya kamu baca firman Tuhan. Saudara dapat rema seperti itu, saudara pastikan, terus kemudian saudara ganti membaca firman Tuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan, orang yang seperti itu memiliki penguasaan diri sampai seperti itu. Ya, apapun yang Anda lakukan, itu harus terhubung dengan kepentingan Tuhan, kepentingan sorga. Maka saya selalu mengingatkan tentang prinsip Matius pasal 16 ayat 24. Ya, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, lalu mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Pastikan pada hari-hari ini, saudara mengerti tentang 3 perkara ini. Sangkal diri, memikul salib, dan lepaskan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan surga. Kita lakukan semuanya itu bukan untuk pencitraan kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita lakukan ini untuk memuliakan Bapamu yang di surga, yang sudah memberikan Yesus Kristus untuk menebus dirimu. Biarkan dirimu diarahkan kemana Tuhan memanggilmu. Ya, jika Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil, yang kaya, jika suamimu orang kaya, ya, berhasil dalam usaha, jadilah bendaharanya Tuhan yang baik. Ya, karena kekayaanmu itu milik Tuhan dan engkau dipakai untuk jadi bendahara, untuk mendistribusikan kekayaanmu itu untuk sesuai yang diingini oleh Tuhan. Bukan berarti saudara jadi sinterklas terus bagi-bagi ke pinggir-pinggir jalan uang, saudara, bukan. Ya, di mana Tuhan pimpin untuk saudara harus berikan, nah di situ saudara harus berikan. Ya, jika Anda seorang dokter, ya spesialis, ya yang misalnya pendapatan saudara 200 juta sebulan, ya itu bukan untuk kesenangan dirimu sendiri, untuk bisa membangun rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, gitu ya, bergaya. Saya pernah melihat ada satu orang dokter kecantikan di Singapura, begitu masih muda, ya. Dia sukses sekali karena banyak tante-tante dari Jakarta itu yang mempermak
wajahnya yang sekali permak itu bisa 100 juta rupiah dan seterusnya, ya. Dia sangat kaya. Terus dia beli mobil sport, dia gaya ke sana kemari. Tetapi pada suatu saat dia menyadari ada sesuatu yang salah di otaknya, ternyata dia kena kanker otak. Nah, di situ pada detik-detik terakhir, pada waktu-waktu terakhir hidupnya, dia menyadari bahwa kekayaan dari kepandaiannya sebagai dokter spesialis kecantikan itu tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan dia. Nah, di situ dia masih sempat bertobat, ya. Tapi banyak orang tidak punya kesempatan bertobat. Jika Anda seorang pejabat negara atau pimpinan perusahaan atau seorang bos, ya, jadilah wakilnya Tuhan untuk mengelola negara atau perusahaan itu sebagai milik Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Jika Anda seorang ahli teknik, jadilah mekaniknya Tuhan. Dalam arti saudara dipakai oleh Tuhan untuk dandani jiwa orang lain yang rusak. Seperti seorang mekanik, seorang ahli mesin mendandani mobil yang rusak misalnya. Jika Anda seorang pelajar, mahasiswa, belajarlah sungguh-sungguh, raih prestasi yang terbaik, jadilah anak didiknya Tuhan. Ya, jadi kalau saudara anak-anak muda yang mempunyai kesempatan belajar, belajarlah sungguh-sungguh, ya, supaya Tuhan dipermuliakan. Jika Anda seorang suami atau istri, jadilah seperti ART, asisten rumah tangga. Ya, sekarang kan namanya ART, bukan pembantu rumah tangga, ya. Jadilah seorang ART yang melayani putra-putri majikan besar Tuhan, yaitu Tuhan kita, majikan besar kita. Ya, istrimu itu bukan hanya untuk jadi babumu di rumah atau pemuas nafsu saja, tapi itu adalah putrinya Tuhan yang engkau harus rawat. Suamimu itu adalah putranya Tuhan yang harus engkau layani. Itu seperti seorang ART tadi menservis, melayani anak bosnya. Jika engkau seorang orang tua, jadilah ART yang membesarkan anak-anak majikanmu. Ya, anak-anak milik Tuhan. Jadi kalau engkau punya anak, jangan hanya segera dikasih duit karena sekolah, tapi engkau bertanggung jawab untuk mendidik dia mengenal siapa Tuhan. Ya, ingatlah selalu tentang Matius pasal 16 ayat 24 dan Lukas pasal 14 ayat 33 tentang menyangkal diri, memikul salib dan lepaskan segala sesuatu. Nah, gereja ini, pelayanan ini bukan milik saya semata-mata atau milik pendeta yang lainnya. Jika ada saudara yang melihat rekaman ini dari tempat lain, di gereja lain, ya, itu bukan milik pendeta saudara, tetapi di mana Anda ditempatkan, maka pelayanan tersebut, gereja tersebut atau kelompok sel tersebut adalah tanggung jawab bersama seluruh jemaat. Ya. Ketika jemaat mula-mula menghadapi aniaya besar, ya, dari kaisar-kaisar Roma, mereka saling menguatkan. Enggak ada ini kelas pendeta, oh ini tanggung jawabnya pendeta sana yang dipenggal sana. Enggak. Bahkan jemaat yang paling kecil pun, bahkan anak-anak sekalipun itu berani bersaksi dan mereka dipotong lehernya. Gitu. Nah, jika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, ingat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, ya, bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu itu ada maksudnya, ada tujuannya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, ada nasihat, ya. Setiap hari kita beribadah, ya, setiap hari saudara dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan di Alkitab, atau saudara dengar CD-CD khotbah atau di YouTube gitu, saudara akan mendapatkan mutiara-mutiara Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, dan sebetulnya itu bukan hanya sekedar kebetulan, ya, tapi itu nasihat itu sebetulnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Nasihat itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu parakleseos, ya, parakleseos. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus menggunakan istilah
penasehat ya untuk Roh Kudus itu menggunakan kata parakletos ya, parakletos penasehat ya. Nah, jadi kalau kita mendapat nasihat dari firman Tuhan, termasuk saudara dengar khotbah saat ini, saudara sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui mulut saya atau mulut siapapun ya, hamba Tuhan yang lainnya. Maka saudara harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang ketika mengalami kesusahan, mengalami kesulitan itu tidak melihat ini hubungannya dengan Allah, ini hubungannya dengan Tuhan. Mereka gagal untuk mengerti bahwa apa yang mereka alami itu sebetulnya di dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, didikan Tuhan ini menggunakan kata paideia. Ya, paideia itu artinya disiplin. Jadi kalau saudara sedang mengalami sesuatu itu sekarang sebetulnya saudara sedang mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Didisiplin saudara supaya saudara memiliki karakter seperti Kristus. Akhir kata saya memberikan nasihat kepada Bapak Ibu Saudara. Anda sekarang berada di dalam lingkungan yang sehat. Ya, artinya saudara memiliki gembala yang diutus oleh Tuhan yang memikirkan masa depan saudara, masa depan kekekalan saudara. Saudara lihat, saya tidak punya kepentingan apa-apa buat saudara. Saya tidak mencari keuntungan mengeruk uang saudara. Saya tidak memikirkan yang seperti itu, ya. Tetapi kalau saya memberi waktu saat ini duduk di sini untuk mengajar saudara, itu karena saya mengasihi saudara, jangan sampai saudara terhilang selamanya. Ya, saya merindukan kita akan ketemu di sorga nanti. Ya, saudara tahu saya mengedit bersama dengan beberapa teman IT ya, yang supaya rekaman ini bisa tampil kepada saudara itu kadang-kadang kami sampai jam 1 pagi, jam 12 malam begitu. Kita terus untuk mengedit seperti itu. Karena apa? Karena kami mau supaya saudara sampai menangkap kehendak Bapa di sorga. Ya. Saya mengajarkan kepada saudara untuk tidak bertoleransi dengan dosa, dengan keinginan daging. Hargai kesempatan yang dari Tuhan ini untuk saudara menjadi sempurna. Oleh sebab itu, saya mengajar saudara, hormati Tuhan. Hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada ini, hidupmu ini untuk melayani Tuhan. Ya, inilah makanan-makanan bergizi yang keras memang, tetapi itu berguna untuk manfaat saudara nanti. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudara menjadi semut yang mati di dalam gudang gula. Ini adalah tempat berkat. Jadi gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada, saudara mengenal Tuhan, supaya engkau tidak mati sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.